Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab batch 3 tahun 2022, LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Perkenalkan, saya Imron Afandi, guru fikih MI Nidomia Tanjung Wadung, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran fikih untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab batch 3 tahun 2022 dengan mengambil tema jual beli. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran berikut lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Imron. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay! Bagaimana? Masih semangat? Semangat! Sekali lagi, masih semangat? Semangat! Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Imron akan menyampaikan pelajaran tentang jual beli. Tetapi sebelumnya Pak Imron akan mengabsen tentang kehadiran kalian lebih dahulu. Ya, Ahmad Nizam, Hadir. Dara, Hadir. Faiza Rizky, Hadir. Muhammad Rizky, Tidak hadir. tidak ada kemana? Sakit. Ya, kita doakan saja segera lekas sembuh agar nantinya kita bisa berkumpul untuk mengikuti pelajaran. Ya. Berikutnya Siti Fatimah, Hadir. Ziza, Hadir. Reski Tidak hadir. juga tidak hadir. Dua orang dari teman kita hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran dengan kita semuanya, dan mudah-mudahan juga akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini dengan Pak Imron pada mata pelajaran fikih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Imron akan menyampaikan materi tentang jual beli. Ya. Anak-anak, barangkali dari kalian sudah pernah melaksanakan proses jual beli? Sudah. Ya. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Ada yang tahu? Ya? Pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran sesuatu dengan sesuatu.
Boleh. Ada yang lain? Barangkali? Silakan. Angkat tangan. Ya. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Ya, betul. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Baik anak-anak, silakan bisa dilihat pada layar di depan. Ya, apa yang bisa kalian lihat pada gambar di layar tersebut kira-kira? Proses jual beli. Proses jual beli. Yang lain barangkali? Ya silakan. Apa? Gambar apa di situ? Ya, yaitu gambar ya pasar. Di mana di dalam pasar pasti akan terjadi proses jual beli. Biasanya yang melakukan jual beli itu antara siapa dengan siapa ya? Antara penjual dan pembeli. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak. Berikutnya, anak-anak, untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang jual beli ya. Apa yang akan kita pelajari yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran demonstrasi. Peserta didik dapat menyimpulkan arti jual beli ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini adalah agar kalian nantinya ya bisa menyimpulkan ya, bisa menganalisa tentang jual beli ya. Apa itu jual beli? Baik anak-anak, tadi sudah saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Sekarang Pak Imron akan mencoba menerangkan tentang apa itu jual beli ya. Menurut bahasa, arti dari jual beli adalah pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu ya. Jadi secara garis besar ya, pada bahwasanya secara bahasa arti dari jual beli adalah pertukaran atau saling menukar ya. Sedangkan pengertian fikihnya, jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Berikutnya adalah hukum jual beli ya. Hukum jual beli itu ada 4 ya. Yang pertama mubah atau boleh, merupakan hukum asal dari jual beli tersebut. Yang kedua wajib ya, hukumnya wajib, yaitu apabila menjual merupakan suatu keharusan ya. Misalnya menjual barang untuk membayar hutang. Ada kan kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari ya, karena banyaknya kebutuhan, tidak ada uang tunai ya, mau tidak mau apa yang kita miliki itu harus kita jual untuk melunasi hutang-hutang yang bersangkutan ya. Kemudian yang ketiga, hukum jual beli ini bisa sunnah ya, apabila menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual ya. Jadi misalnya Pak Imron mempunyai barang ya, terus kemudian Nizam ingin sekali ya, maka ada kemungkinan barang ini nanti sunnah untuk dijual ya. Ini yang dimaksud dengan sunnah. Yang berikutnya adalah haram. Kenapa jual beli bisa haram? Misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Jual beli itu dijadikan dikatakan haram. Ya? Jual beli daging babi. Jual beli daging babi ya. Kita kasih aplaus untuk kalian. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Apa? Jual beli yang haram. Kemarin masih ingat pada materi tentang makanan haram dan halal? Ya, apa kira-kira? Ya, Hiza? Kenapa? Khamar ya. Maksudnya adalah menjual minuman yang memabukkan atau khamar. Nah, ini tidak boleh. Hukumnya menjadi haram. Oke, selanjutnya adalah rukun jual beli.
rukun jual beli itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Nah, ini harus ada. Kalau kalian melihat di pasar, kira-kira penjualnya ada apa enggak? Ada. Kalau tidak ada bagaimana? Bisa pakai kalian beli? Tidak, ya, harus ada penjual. Demikian juga kalau ada penjualnya, pembelinya tidak ada, bagaimana? Ya, tidak ada proses jual beli. Ya, makanya syarat pertama itu adalah ada penjual dan juga ada yang pembelinya. Rukun yang kedua yaitu benda yang dijual. Harus ada benda yang dijual. Ya, tidak boleh ya dalam proses jual beli itu tidak ada barangnya. Ya, itu tidak boleh. Dan yang ketiga adalah alat tukar yang sah. Dalam hal ini yaitu uang, ya, yang biasa kita gunakan sebagai alat tukar adalah uang, ya. Dan yang keempat ijab qabul, ya. Ijab qabul itu apa? Ijab itu adalah pernyataan dari penjual, ya. Ijab itu adalah apa? Pernyataan dari penjual. Bisa dicontohkan barangkali kalau di pasar yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, ya. Atau bisa juga dengan kalau kita di supermarket itu sudah dimunculkan harga-harganya. Misalnya roti jenis ini harganya sekian, susu jenis ini harganya sekian. Ini merupakan bagian dari ijab yang dilakukan oleh penjual. Sementara qabul, apa itu qabul? Yaitu pernyataan dari pembeli, ya. Jadi ibaratnya contohnya misalnya barang ini saya beli dengan harga sesuai dengan ketentuan, ya, seharga sekian. Nah, itu merupakan pernyataan qabul dari pembeli. Berikutnya adalah syarat sah jual beli. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli, ya, dilakukan atas kemauan sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan, ya. Pernah kalian melakukan jual beli dengan paksaan? Pernah terjadi pada kalian? Tidak, ya. Ya, berarti proses jual beli itu sudah sah. Tetapi kalau ada paksaan, kamu harus beli barang saya. Awas kalau nggak boleh, awas kalau nggak beli. Nah, ini tidak boleh karena ada unsur paksaan untuk membeli, ya, itu. Terus yang kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat, ya. Ya, misalnya kalian membeli bakso. Kira-kira baksonya itu ada manfaatnya apa tidak? Ada, ya. Untuk apa manfaatnya? Ya, agar perut kita kenyang, atau mungkin barangkali kita tambah sehat, kita tambah kuat. Ya, itu ada manfaatnya. Kira-kira apa ya yang tidak ada manfaatnya? Kira-kira apa? Ya, khomer boleh, kita membeli khomer tidak ada manfaatnya, malah banyak ruginya atau banyak membuat kerusakan pada tubuh kita, ya. Yang berikutnya yang ketiga, penjual dan pembeli sudah balik atau sudah dewasa, ya. Bagaimana untuk yang anak-anak yang belum balik? Tidak sah, pinter, ya. Kenapa? Mengapa? Ya, dia tidak bisa menentukan barang itu manfaat apa tidak, atau barangkali dia juga tidak tahu uangnya itu berapa. Kadang-kadang kalau anak kecil membawa uang yang besar, kadang-kadang dikasih kembalian, ya. Kalau ada penjual yang nakal, kembaliannya tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Jadi antara penjual dan pembeli itu harus orang yang sudah dewasa. Kemudian syarat yang kedua adalah benda yang dijual belikan, ya. Benda yang dijual belikan. Yang pertama, keadaan barang suci atau dapat disucikan. Ini sudah jelas, ya. Seperti tadi yang tidak suci tidak boleh, yaitu khomer atau barangkali daging babi, ya. Itu tadi sudah dicontohkan oleh teman kalian. Yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Jadi
barang yang dijual itu harus miliknya penjual atau milik orang lain yang dipercayakan untuk dijualkan. Ya, tidak boleh ya. Misalnya Pak Imron ya tidak punya barang untuk dijual, tiba-tiba Pak Imron ngambil miliknya orang lain, kemudian saya jual. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh karena ini barang milik orang lain tanpa seizin yang memiliki barang. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah ijab qabul. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, pada proses jual beli rukunnya salah satunya ada ijab qabul. Apa itu ijab tadi? Apa itu ijab? Pernyataan dari pembeli. Pernyataan dari penjual ya, yaitu ijab adalah pernyataan dari penjual. Sedangkan qabul, apa itu qabul? Pernyataan Ya, dari pembeli. ya, pernyataan dari pembeli. Kita kasih aplaus ya. Masih semangat? Semangat. Sekali lagi, masih semangat? Ya. Kemudian yang kedua, ijab qabul, ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Jadi ada kesepakatan. Misalnya, Pak, saya beli mangga 1 kilo. Jadi ukurannya sudah jelas, 1 kilo. Harganya berapa? 12.000. Nah, ini ada kesepakatan antara ukuran dengan harganya. Ya, pernah melakukan hal seperti ini? Ya, pernah kan ya? Nggak mungkin kalian beli, Pak, ini Pak beli ini terserah berapa kilo, pokoknya saya minta harganya 25. Nah, ini nggak boleh ya. Harus ada pernyataan yang jelas antara ukuran dan jumlahnya ya, atau harganya. Kemudian yang ketiga, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad ya. Dan yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Jadi tidak boleh nanti saja ya, nanti saya bayar nanti, masalah harga nanti belakangan. Nah, ini tidak boleh ya. Oke, anak-anak ya, untuk lebih mendalami materi kali ini, maka kalian akan memperagakan ya bagaimana proses atau bagaimana terjadinya jual beli ya. Kita tidak perlu ke pasar, tapi nanti di sini saya akan menunjuk beberapa orang, satu sebagai penjual dan 2 orang nanti sebagai pembeli ya. Nanti saya minta Nizam, Aji sama Dara ya. Sebagai penjualnya nanti Nizam ya. Oke, nanti barang-barangnya saya siapkan lebih dulu. Baik anak-anak, ini kita akan praktekkan tentang proses jual beli ya. Nanti silakan Nizam ke sini sebagai penjual, Aji sama Dara nanti berperan sebagai pembeli ya. Silakan peran kalian dilakukan. Sebagai penjual seharusnya seperti apa, sebagai pembeli seharusnya seperti apa. Silakan Nizam langsung menempati posisinya. Lewat sini. Ya, silakan Dara sama Aji. Ibaratkan kalian nanti sedang mencari buku-buku yang akan kalian gunakan untuk belajar kalian. Ya, silakan bisa dilaksanakan. Untuk yang lain silakan diamati ya proses terjadinya jual beli yang diperankan oleh teman-teman kalian. Ya, silakan.
Ya, kita kasih applause untuk teman-teman. Ya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi sudah kalian peragakan bagaimana proses jual beli tersebut. Ya, tugas kalian nanti ya silakan dibuat pengertian ya, membuat kesimpulan apa itu jual beli ya. Terus kemudian rukun jual beli itu apa saja ya. Di sini tadi sudah muncul ada tidak tawar menawar barang, ada tidak ijab kabul, ada ya. Nah, silakan nanti disimpulkan ya. Tetapi untuk memudahkan kalian akan saya berikan untuk LKPD-nya ya. Baik anak-anak, untuk mengerjakan tugas kalian ini silakan bisa berdiskusi ya, saya buat menjadi 3 kelompok ya. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan dipelajari dulu materinya, kemudian ya, kerjakan tugas yang ada pada butir soal ya. Silakan bisa dikerjakan.
tugasnya sebelum saya menginginkan kalian untuk mempresentasikan dari diskusi kelompok kalian. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan kita ice breaking. Ya. Ya, kita ice breaking dulu. Ya. Kita mulai. Masih semangat? Semangat. Sekali lagi, masih semangat? Semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Oke. Untuk selanjutnya saya meminta dari perwakilan kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok putra dulu, diwakili oleh siapa? Nizam. Silakan maju ke depan, Nizam. Untuk yang lain silakan memperhatikan apa hasil diskusi dari kelompok putra. Ya, silakan. Satu, amati gambar di bawah ini, apa yang bisa kalian pahami? Jual beli. Dua, lokasi kegiatan pada gambar di atas ada di mana? Pasar. Tiga, siapa saja pelaku kegiatan pada gambar di atas? Penjual dan pembeli. Empat, apa yang dilakukan oleh para pelaku di atas? Jual beli. Apa yang dilakukan antara kedua apabila sudah terjadi kesepakatan membeli barang tersebut atau menukar barang dengan uang? Ya. Ini kita kasih aplaus untuk kelompok putra. Ya. Bapak, barangkali ada yang mau menanggapi dari hasil jawaban kelompok dua ini tadi? Ada yang menanggapi? Tidak? Sudah puas? Kita kasih aplaus untuk yang kedua kali. Silakan, Nizam bisa kembali ke tempatnya. Ya. Berikutnya saya berikan kesempatan yang kedua bagi kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3, siapa yang mewakili? Riris. Ya, kita kasih aplaus untuk Mbak Riris. Ya, silakan. Terima kasih, kita kasih aplaus. Sebelumnya, barangkali ada dari kalian yang menanggapi kelompok 3? Tidak? Ya, terima kasih. Silakan kembali Mbak Riris. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Baik, tinggal kelompok yang terakhir yaitu kelompok berapa, Nana? Kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, diwakili oleh siapa? Ziza. Silakan Mbak Ziza. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Anak-anak, ada yang menanggapi dari hasil jawaban kelompok 1? Tidak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian anak-anak, ya, dari hasil pelajaran kita hari ini, mulai dari praktek ya sampai diskusi kali ini, ya, anak-anak saya sepertinya sudah paham apa itu jual beli, ya. Baik anak-anak, kira-kira ya kalian sudah paham tentang materi jual beli yang sudah kita pelajari hari ini? Untuk itu saya ingin tahu ya kira-kira dari kalian apa yang dimaksud dengan jual beli. Ada yang tahu? Nizam? Pertukaran atau saling menukar.
pertukaran atau saling menukar. Boleh. Ada yang lain? Ya, Fatimah? Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Iya, kita kasih aplaus untuk keduanya. Ya. Jadi kemudian saya ingin tahu dulu, ya, rukun jual beli. Ya, siapa yang bisa? Hizam? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Pintar. Ada yang lain? Ya, cara? Benda yang dijual. Ada benda yang dijual. Ada lagi, Fatimah? Alat tukar yang sah atau Alat tukar yang sah. Ada terakhir satu, ya? Ijab kabul. Nah, jadi rukun jual beli apa saja? Yang pertama tadi apa? Penjual Penjual dan pembeli. Terus yang kedua? benda yang Benda dijual. yang dijual. Dan yang ketiga? Alat tukar yang Alat tukar yang sah. sah. Dan yang keempat? Ijab kabul. Ijab kabul. Dan kesemua ini, keempat-empatnya ini harus ada. Berikutnya anak-anak, ya. Tadi sudah ada rukun jual beli, ya. Sekarang hukum jual beli, ya. Hukum jual beli itu apa saja? Ya, Dara? Ubah boleh merupakan hukum asal jual beli. Ya, boleh karena sudah masuk rukun jual beli. Yang lain? Nizam? Wajib apabila penjual merupakan keharusan misalnya menjual barang untuk membayar utang. Ya, bisa wajib. Yang lain? Ya, Fatimah? Sunnah misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat membutuhkan barang yang dijual. Ya, pinter. Ada lagi satu apa? Haji? Ada misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Iya, jadi haram, ya hukumnya menjadi haram apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dilarang atau haram. Ya, baik anak-anak, ya. Saya kira kalian sudah paham betul tentang materi jual beli, ya. Harapan Pak Imron nantinya dalam kehidupan kita nanti pada saat kalian melakukan jual beli, ya, kalian harus tahu betul barang yang diperjualbelikan itu adalah betul-betul benda yang halal untuk diperjualbelikan. Ya. Terus kemudian juga rukun-rukunnya harus kalian paham, ya. Jadi nanti jangan sekali-sekali kalian membeli barang-barang yang haram, ya, tidak boleh, ya. Anak-anak, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang tema jual beli. Silakan nanti dipelajari materi berikutnya supaya nanti ke depannya pada pertemuan yang kedua tentang jual beli ini kalian betul-betul lebih paham, ya, apa itu jual beli dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, untuk menutup materi kali ini dan agar barokah ilmu yang kita pelajari hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.